Yesus Kristus, bertemu kembali di dalam pendalaman Alkitab di KBJ Bekasi pada malam hari ini. Dan saya bersyukur bisa menyapa saudara kembali di dalam siaran online ini, pendalaman Alkitab ini dengan metode BGA. Dan saya berharap kiranya juga melalui BGA pendalaman Alkitab ini, saudara sekalian boleh semakin semangat membaca firman Tuhan, lebih lagi memiliki kerinduan untuk merenungkan dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Baik saudara sekalian, sebelum kita memulainya, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kembali kami datang kepadamu ya Tuhan, dan bersyukur untuk waktu yang Engkau berikan kepada kami pada malam hari ini, boleh bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Dan pada saat ini kami akan menggali kebenaran firman Tuhan dari kitab Yunus pasal 3. Kiranya Tuhan, kuasa Roh Kudus mula yang Engkau nyatakan kepada kami, memampukan, memimpin kami Tuhan, untuk boleh merenungkan firman Tuhan dan terlebih melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Pimpinlah ya Tuhan, baik hamba-Mu yang akan menyampaikan dan juga seluruh jemaat-Mu yang menyaksikan siaran online ini di rumah mereka masing-masing ataupun dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan juga yang menyertai, Roh Kudus-Mu yang memimpin, dan biarlah kami semua di dalam ibadah ini mempermuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, hari ini kita akan melanjutkan menggali kebenaran firman Tuhan ini, dan pastinya masih dengan metode BGA, baca gali Alkitab, itu di dalam Yunus 3, dan saya memberikan tema mengasihi orang yang tidak layak dikasihi. Sekali lagi, mengasihi orang yang tidak layak dikasihi. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam kehidupan kita ya sebagai anak-anak Tuhan, kita itu mungkin pasti pernah bertemu dengan orang-orang yang menurut kita itu adalah orang-orang yang tidak layak dikasihi. Orang-orang ini tidak layak dikasihi karena mungkin sering sekali membuat kita jengkel, ya, atau pernah menyakiti hati kita, atau pernah mengecewakan, kemudian atau berbuat tidak adil bagi kita gitu ya, sehingga kita mengatakan bahwa kenapa sih orang-orang ini ada di dunia ini ya. Mungkin kita pernah berkata seperti itu gitu ya, ini orang begitu menjengkelkan, dan kenapa orang ini ada di dunia ini gitu ya. Mungkin ada dan mungkin saudara sampai menyumpahin gitu ya, dan saya boleh saranin ya, jangan sampai kita menyumpahin apalagi mengutuk gitu ya. Itu adalah tidak diperkenankan oleh Tuhan, apalagi kalau kita membalas kejahatan yang dilakukannya, itu terlebih lagi tidak berkenan di hadapan Tuhan, karena pembalasan itu juga adalah haknya Tuhan. Nah, jadi mungkin kita pernah ya bertemu dengan orang-orang yang menjengkelkan ini, yang orang-orang yang termasuk di dalam kategori tidak layak untuk dikasihi. Mereka ini bisa saja termasuk tetangga kita, bisa saja termasuk teman kita, sahabat kita, orang tua kita, saudara kita, atau teman gereja kita. Kan bisa saja teman gereja kita, saudara-saudara kita, bahkan mungkin pasangan saudara sekalian. Ini adalah orang-orang yang termasuk di dalam kategori orang-orang yang tidak layak dikasihi. Apalagi orang-orang yang di luar sana berbuat jahat, tidak senang dengan kekristenan dan lain sebagainya. Nah, mungkin kalau orang yang tidak kita kenal yang melakukan kejahatan kepada kita, mungkin sakit hatinya itu tidak sebanding besarnya dengan atau jika dilakukan oleh orang-orang terdekat kita. Jauh lebih menyakitkan jika kita itu disakiti, dikecewakan oleh orang-orang terdekat kita. Ya enggak? Mungkin
sahabat yang sudah kita percayai selama ini tetapi akhirnya mengecewakan, mengkhianati. Mungkin saudara kita sendiri, mungkin orang tua kita, keluarga kita. Karena biar bagaimanapun kita berasal dari keluarga yang tidak sempurna. Pasti ada aja dosa dan kesalahan yang kemungkinan bisa dilakukan. Apalagi pasangan. Mungkin pernah menyakiti hati kita, mengecewakan, dan lain sebagainya. Jauh lebih menyakitkan jika itu dilakukan oleh orang-orang terdekat kita. Tetapi pertanyaan yang terpentingnya adalah bukan seberapa dalam kita disakiti, bukan seberapa dalam Anda disakiti oleh mereka, tetapi sampai kapan kita akan terus membenci mereka, menghindari mereka, tidak suka dengan mereka, atau acuh terhadap. Hari ini kita akan mencoba mencari jawabannya di dalam Yunus 3, mengasihi orang yang tidak layak dikasihi. Terlebih dahulu mari kita membuka Alkitab kita dan kita baca bersama-sama di dalam Yunus 3 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Kita baca bersama-sama ya saudara sekalian. Walaupun tidak terdengar ya, tetapi Bapak Ibu bisa mengikutinya membaca bagian firman Tuhan ini. Yunus 3. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Kemudian bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya. 3 hari perjalanan luasnya. Maka mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya. Lalu berseru, 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikan. Ayat yang kelima, orang Niniwe percaya kepada Allah. Lalu mereka mengumumkan puasa. Dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di debu. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian, manusia dan ternak, lembu sapi dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput, dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya manusia dan ternak berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta harus masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu, mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang bernyala-nyala itu, sehingga kita tidak binasa. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melah. Jadi kita akan masuk di dalam langkah pertama daripada BGA, yaitu apa yang kubaca. Jadi saudara sekalian, perikop yang kita baca pasal yang ketiga ini adalah merupakan lanjutan dari kisah Yunus. Bagaimana di pasal 1 ia lari dari panggilan, dibuang ke laut, ditelan oleh ikan besar, dan kemudian dimuntahkan dari perut ikan atas penentuan Tuhan. Dan akhirnya kemudian Yunus melakukan apa yang ia nazarkan, dan akhirnya ia pergi ke Niniwe. Jadi apa yang kubaca? Kita akan mencoba menggali ayat per ayat. Jadi apa yang kubaca? Yang pertama adalah firman Tuhan itu datang kepada Yunus untuk kedua kalinya. Ada di ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Jadi begitu ditegaskan di ayat ini ya, bahwa ini adalah firman yang kedua kalinya
datang kepada Yunus. Firman Tuhan datang kepada Yunus, dan kita bisa melihat gitu ya, bahwa respon dari Yunus adalah taat. Jika di pasal 1 ia tidak taat, ia lari, tetapi di pasal yang ketiga ini kita bisa melihat bahwa Yunus akhirnya taat terhadap firman Tuhan yang datang kepadanya saat itu, di ayat yang ketiga. Kemudian Yunus pergi menyampaikan firman Tuhan kepada orang-orang Niniwe, ayat yang keempat. Dan ini adalah satu khotbah yang sangat singkat. 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikan. Hanya ini yang disampaikan oleh Yunus, khotbah yang sangat singkat yang disampaikan oleh Yunus kepada orang-orang Niniwe saat itu. Nah, ini juga bisa menunjukkan ya, bagaimana keengganan dari Yunus untuk pergi ke Niniwe. Jadi saking begitu dia sebenarnya enggan untuk pergi ke Niniwe, tetapi akhirnya ia tetap pergi, yang memilih taat, dan ia menyampaikan khotbah yang sangat singkat ini. 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikan. Tetapi yang menarik adalah khotbah yang sangat singkat ini menghasilkan satu respon yang luar biasa dari bangsa Niniwe. Ya, kita bisa melihat di ayat yang selanjutnya gitu ya, bagaimana mereka akhirnya percaya kepada Allah. Bukan hanya orang-orang biasa, bukan hanya rakyat biasa dan seluruh binatangnya gitu, tetapi raja, para pembesar-pembesar di negeri itu akhirnya mendengar apa yang disampaikan oleh Yunus. Mereka percaya kepada Allah, dan mereka menyatakan satu komitmen sebagai hasil dari kepercayaan mereka itu adalah mereka berpuasa. Nah, puasa itu adalah tanda mereka sebagai tanda mereka merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan juga mereka menyatakan atau menunjukkannya di dalam perbuatan atau sikap mereka gitu ya. Bagaimana mereka berpuasa, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Di sana ditandai dengan mereka mengenakan kain kabung. Jadi pada saat itu orang kalau berkabung berduka ya sikapnya seperti ini ya, mengenakan kain kabung, duduk di abu gitu ya. Nah, ini yang dilakukan oleh seluruh orang-orang Niniwe, dari rakyat biasa sampai kepada pembesar-pembesarnya, sampai ke rajanya pun berpuasa gitu. Dan bukan hanya sekedar berpuasa, tetapi memberikan satu pengumuman penting, memberikan satu peringatan kepada mereka untuk bertobat dari perbuatan mereka yang jahat. Bertobat dari kekerasan yang mereka biasa lakukan. Jadi seperti yang pernah saya sampaikan juga ya, bahwa bangsa Niniwe ini terkenal dengan kekejaman, kejahatan, kelaliman yang mereka lakukan. Nah, saat itu raja mengumumkan supaya mereka berbalik dari kejahatan mereka. Mereka berharap siapa tahu dengan hal tersebut Allah berbalik, menyesal dari murkanya yang menyala-nyala, sehingga mereka tidak binasa. Nah, ini yang mereka harapkan dari perbuatan dan dari sikap pertobatan yang mereka lakukan tersebut. Dan kita bisa melihat di ayat yang terakhir bahwa Tuhan itu melihat, mendengar apa yang seruan mereka, pertobatan mereka, dan akhirnya Allah tidak menunggang-balikan kota tersebut pada saat itu. Nah, ini adalah perikop yang kita baca, saudara. Bagian dari pasal 3 ini yang kita baca. Jadi, kita harus tahu dulu apa yang kita baca. Dan kemudian, langkah yang kedua adalah, sekarang apa pesan yang kudapat? Jadi, kalau kita sudah tahu perikop ayat demi ayat yang sudah kita baca seperti ini, maka kita mulai mencari tahu
sekarang kira-kira apa pesan yang kita dapat dari perikop ini? Nah, dari perikop ini kita bisa belajar berbagai hal yang boleh sebagai pesan bagi kita semuanya. Yang pertama, kita belajar tentang Allah. Karena memang seluruh Alkitab yang berbicara tentang Allah, Tuhan Yesus Kristus gitu ya. Jadi di sini kita boleh belajar tentang Allah yang kita sembah. Bahwa Allah itu adalah Allah untuk semua bangsa. Jadi bukan hanya Allah milik orang Israel, bukan hanya Allah milik orang Yahudi atau Allah milik orang Kristen, tetapi Allah itu adalah Allah untuk semua bangsa. Ia adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi serta segala isinya, maka ia juga adalah Allah untuk semua orang-orang yang ada di alam semesta ini, karena ia adalah yang menciptakannya. Jadi sungguh aneh jika ada orang-orang yang mengklaim bahwa Allah ini adalah Allah milik mereka gitu ya, atau Allah milik orang Kristen, bukan Allah milik orang lain. Enggak. Tetapi kita bisa melihat dari kisah ini bahwa Allah yang disembah oleh Yunus atau disembah oleh bangsa Israel adalah Allah yang sama yang berkuasa atas bangsa Niniwe, sehingga ia memiliki kuasa untuk menghancurkan bangsa itu atau tidak, menunggangbalikan kota itu atau tidak. Dan orang-orang Niniwe percaya akan hal itu, sehingga kenapa ketika Yunus berkhotbah, khotbah yang sangat singkat, 1 ayat saja, mereka mendengarnya dan mereka percaya dan mereka mau berbalik saat itu dari kejahatan mereka. Mereka berpuasa, merendahkan diri. Nah, jadi inilah juga yang harus kita pegang dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang berkuasa untuk semua bangsa, untuk semua orang di dunia ini. Nah, kemudian kita juga bisa belajar tentang Allah lagi dari ayat pasal ini ya, bahwa kita memiliki Allah yang adil dan kasih. Apa artinya? Dari sini kita bisa melihat bahwa Allah itu adalah Allah yang adil. Artinya apa? Allah yang adil itu adalah Allah yang harus menghukum dosa. Karena Allah pasti tidak suka dengan dosa. Allah benci dengan dosa. Karena ia adalah Allah yang maha kudus. Tidak mungkin bisa membiarkan dosa. Ia akan pasti menghukum dosa. Ya, sehingga kenapa Tuhan Yesus Kristus datang ke dunia ini, mati di atas kayu salib. Dan Tuhan, Allah yang berkuasa atas segala bangsa itu, adalah Allah yang adil, yang melihat bahwa perbuatan kejahatan yang dilakukan oleh bangsa Niniwe itu adalah sudah mencapai titik, sehingga Allah harus bertindak untuk menghukum mereka. Tetapi di sini juga kita bisa melihat kasih Allah ya, bahwa Allah itu bukan Allah yang suka murka, Allah yang cepat marah, enggak. Tetapi ia juga adalah Allah yang kasih. Dari mana kita tahu bahwa Allah itu adalah Allah yang kasih? Adalah yang pertama bahwa kita bisa melihat ya, sebelum Niniwe dihukum, Tuhan mengutus Yunus untuk menyampaikan berita kepada mereka supaya mereka bertobat. Jadi kurang kasih apalagi nih Allah kepada bangsa Niniwe? Kalau Allah itu adalah Allah yang suka murka, Allah yang cepat menghukum, maka ia tidak harus capek-capek lagi mengutus Yunus untuk pergi ke sana. Dan Yunus juga tidak sampai harus dibuang ke laut dulu, hanya untuk bangsa Niniwe itu. Kalau Allah adalah Allah yang suka murka, yang suka cepat menghukum, tetapi atas kasih Allah yang mengutus Yunus itu loh. Dan kita bisa melihat bagaimana Allah itu begitu kasih ya, supaya nabinya bisa pergi ke Niniwe. Yunus, ya bagaimana ia memimpin Yunus untuk tetap bisa pergi ke
ke Niniwe. Jadi Allah untuk semua bangsa ini adalah Allah yang adil, Allah yang kasih. Dan bagaimana kasih Allah itu yang melihat pertobatan yang dilakukan oleh bangsa Niniwe, dan kemudian ia melihat itu dan akhirnya yang membatalkan penghukuman kepada bangsa Niniwe. Kita bisa melihat di sini bahwa Allah itu bukan hanya melihat bangsa Israel, tetapi ia juga melihat bangsa Niniwe. Jadi Allah itu melihat bukan hanya orang Kristen saja, tetapi Allah juga melihat orang-orang di luar itu, di luar kekristenan. Bagaimana firman Tuhan mengatakan bahwa Allah memberikan hujan kepada orang baik maupun kepada orang jahat sekalipun. Jadi mata Tuhan itu tertuju baik kepada orang percaya, kepada orang baik maupun kepada orang jahat. Nah ini nih, dari pasal ini kita bisa menemukan dan mendapatkan tentang Allah yang kita sembah selama ini. Nah, yang pertama. Nah, kemudian kira-kira pesan yang berikutnya yang kita dapat apa? Mungkin Bapak Ibu juga mulai bisa memikirkannya ya. Kira-kira secara pribadi apa pesan nih buat saya gitu ya. Dari peristiwa ini kita bisa melihat ya, bagaimana Yunus dari awal tidak mau taat, rela dibuang ke laut, tetapi akhirnya ia juga pergi ke Niniwe untuk menyampaikan pertobatan, untuk menyampaikan pesan Tuhan kepada bangsa Niniwe. Nah, dari hal ini kita bisa belajar ya, bahwa Tuhan mau memakai orang yang gagal, orang yang pernah gagal, untuk kembali diberikan kesempatan melakukan rencana Tuhan. Sekali lagi, orang yang pernah gagal melakukan perintah Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, diberikan kesempatan kembali oleh Tuhan untuk melakukan rencana Tuhan, diberikan kesempatan kembali untuk melakukan kehendak Tuhan. Ini hal yang sangat luar biasa ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Bagaimana Yunus yang awalnya gagal melakukan apa yang disampaikan oleh Tuhan, melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepadanya. Tetapi yang menarik itu adalah Tuhan itu tidak pernah menyerah kepada Yunus. Udahlah, saya menyerah dan saya memilih, toh masih ada orang lain. Tetapi di sini kita melihat Tuhan tidak menyerah dengan Yunus. Justru ia memberikan kesempatan kembali kepada Yunus untuk melakukan pesan Tuhan, untuk melakukan rencana Tuhan, yaitu pergi ke Niniwe. Saudara sekalian, inilah juga yang perlu kita ingat di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang begitu peduli, Tuhan yang begitu mengasihi kita. Sehingga kesempatan demi kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita, jika kita gagal saat ini, Tuhan memberikan kita kesempatan kembali, kesempatan kedua untuk memperbaiki kegagalan tersebut, untuk melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi sangat aneh saja ya jika orang-orang mengatakan bahwa Allah di dalam perjanjian lama itu adalah Allah yang kejam, Allah yang suka menghukum, dan lain sebagainya. Tetapi dari sini kita bisa melihat bahwa Allah itu justru Allah yang penuh kasih, Allah yang peduli. Di sini kita bisa melihat buktinya, baik kepada bangsa Niniwe maupun kepada Yunus ya. Dan kita bisa melihat di sini bahwa mereka ini adalah orang-orang yang tidak layak dikasihi. Niniwe tidak layak dikasihi atas kejahatan yang luar biasa yang mereka lakukan. Yunus lari dari panggilan Tuhan, nabi, hamba Tuhan, tidak taat. Tetapi kasih Tuhan, kepedulian Tuhan
dinyatakan kepada mereka. Dan demikian juga kepada kita. Kemudian pesan berikutnya yang kita dapat ya, bahwa dari Yunus kita bisa belajar bahwa untuk mengasihi orang yang tidak layak dikasihi itu dimulai dari ketaatan. Menurut Yunus, orang Niniwe adalah orang yang tidak layak dikasihi. Bagaimana di pasal yang pertama kita melihat bahwa ia tidak taat pergi ke Niniwe. Karena bangsa ini, meskipun bangsa ini adalah bangsa yang besar, di sana dikatakan dihuni oleh ribuan, ratusan ribu orang gitu ya, tetapi mereka adalah orang-orang berdosa. Kota yang besar, kota yang indah, tetapi mereka ini adalah orang-orang jahat, orang-orang berdosa, tidak bisa membedakan tangan kiri dan tangan kanan. Sehingga bahkan Tuhan saja mau menghukum mereka. Sehingga Tuhan menyuruh Yunus untuk menyampaikan berita kepada mereka bahwa 40 hari lagi Niniwe ini akan ditunggang balikan. Jadi Yunus enggan untuk pergi ke sana. Buat apa Tuhan? Buat apa saya harus pergi ke sana? Mereka adalah orang-orang yang layak untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang yang layak untuk dibinasakan. Yang mungkin sama dengan apa yang pernah kita rasakan. Buat apa Tuhan? Hukum saja dia. Dia layak dihukum. Nah, Yunus memilih tidak taat. Bahkan rela dibuang ke laut. Ya. Tetapi kita bisa melihat di pasal yang ketiga, ya, bahwa Yunus itu mulai berubah dan ia memilih taat untuk pergi ke Niniwe menyampaikan pesan Tuhan. Nah, meskipun Yunus juga mungkin pergi dengan berat hati sebenarnya gitu ya, tidak mudah baginya untuk pergi ke sana, gitu loh. Tetapi ia memilih taat terhadap perintah Tuhan. Terlebih ia sudah bernazar dan ia mau tunduk terhadap hal tersebut, tunduk kepada perintah Tuhan meskipun tidak mudah. Jadi di sini Yunus memilih untuk taat dan untuk mengasihi orang-orang yang tidak layak dikasihi seperti Niniwe tersebut dimulai dari ketaatan. Meskipun berat bagi Yunus untuk pergi. Kita bisa melihat buktinya dari khotbah yang begitu singkat yang ia sampaikan. Tetapi sekali lagi, Yunus memilih untuk taat terhadap perintah Tuhan. Dan kita bisa melihat hasil dari ketaatan Yunus ini. Ya. Bagaimana ketika ia taat pergi ke Niniwe untuk menyampaikan pesan Tuhan, maka kita bisa melihat orang-orang Niniwe justru percaya kepada pesan yang disampaikan oleh Yunus. Padahal itu adalah khotbah yang singkat loh. Mungkin saja kita bisa berkhotbah berjam-jam, tapi belum tentu bisa bertobat satu ruangan gitu ya, ratusan orang yang mendengarkannya. Tetapi ini adalah khotbah yang singkat, cuma satu ayat, tetapi satu bangsa mendengarkannya dan percaya dan bertobat. Ini adalah hasil dari ketaatan Yunus. Dan saya percaya bahwa itu semua ada campur tangan Tuhan ya. Untuk boleh membuat orang-orang Niniwe pada saat itu mendengar dan percaya terhadap firman Tuhan yang disampaikan oleh Yunus. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bisa melihat di sini bahwa ketaatan itulah menjadi langkah awal dari kita untuk mengasihi orang-orang yang tidak layak dikasihi. Pesan firman Tuhan yang disampaikan kepada
bangsa Niniwe, bangsa yang penuh dosa, bangsa yang penuh dengan kejahatan ini, yang seharusnya dihukum, tidak layak dikasihi. Tetapi kemudian mereka malah bertobat, mendapatkan pesan dari Allah. Jadi siapa yang bisa menyangka akan hal ini bisa terjadi? Mungkin kita masih bisa menebak, oke lah, 1-2 orang masih mungkin bisa saja percaya. Tetapi siapa yang menyangka bahwa ini justru membuat semua bangsa, semua orang-orang, semua penduduk Niniwe, semua penduduk bangsa Niniwe percaya, berbalik dari perbuatan mereka yang jahat, kemudian mereka bertobat dan mendapatkan belas kasih Allah. Ini adalah semua juga pastinya campur tangan Tuhan sudah tentu, tetapi juga kita bisa melihat di sini bahwa ini adalah sebuah berkat dari langkah ketaatan yang dilakukan oleh Yunus. Ketaatan untuk mau taat menyampaikan pesan Tuhan kepada mereka. Segala sesuatunya dimulai dari ketaatan. Kalau Yunus tidak taat, ya bisa saja bangsa itu tidak akan bertobat, dia tidak akan mendengarkan pesan Tuhan. Tetapi kita bisa melihat buah dari ketaatan yang dilakukan oleh Yunus. Mengasihi orang yang tidak layak dikasihi dimulai dari ketaatan. Bapak Ibu Saudara sekalian, seperti yang saya sudah sampaikan di awal tadi, bahwa dalam hidup ini mungkin saja kita pernah bertemu dengan orang-orang yang menurut kita termasuk di dalam kategori tidak layak dikasihi. Entah itu teman, sahabat, teman-teman di gereja, keluarga, saudara kita, orang-orang terdekat kita, bahkan mungkin pasangan kita. Gimana mereka begitu menyakiti kita, mengecewakan kita. Tetapi pertanyaan tadi di awal, bukan seberapa dalam kita disakiti, melainkan sampai kapan kita terus membiarkan kebencian itu ada di dalam diri kita. Sampai kapan kita terus menghindar, tidak suka, curiga, acuh, bahkan juga mungkin mereka-rekakan yang jahat terhadap mereka untuk membalas kejahatan mereka. Sampai kapan kita terus membiarkan akar kebencian itu terus ada di dalam hati kita? Dari pasal ini kita bisa belajar. Langkah yang pertama untuk bisa menyatakan kasih kepada mereka adalah taat terhadap perintah Tuhan, yaitu mengasihi, mengampuni. Mari kita belajar dari Yunus. Sebagaimana Yunus bersedia untuk menghampiri orang-orang yang tidak layak untuk dikasihi, nah mari juga kita membuka hati kita untuk berani mengambil langkah untuk menghampiri mereka. Orang-orang yang menurut kita ini adalah orang-orang yang sebenarnya tidak layak untuk dikasihani, tidak layak untuk diberkati oleh Tuhan. Karena begitu luar biasa kejahatan yang mereka lakukan. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, siapa tahu melalui ketaatan yang kita lakukan, ketika kita membuka hati kita, kita datang kepada mereka, hati mereka yang jahat diubahkan oleh Tuhan. Mungkin kita masih belum bisa benar-benar mengasihi mereka gitu ya. Tetapi langkah yang pertama dari hal ini adalah taat, dan taat. Ketaatan adalah menjadi langkah pertama atau pintu pemulihan dari hubungan kita terhadap orang-orang yang mungkin kita katakan orang-orang yang tidak layak dikasihi. Jadi mari kita mengambil satu langkah untuk membuka hati kita menghampiri mereka. Ini adalah pesan yang kita dapat, dan mungkin Bapak Ibu bisa mendapatkan pesan yang lain gitu ya dari firman Tuhan ini. Nah, Bapak Ibu mungkin bisa memikirkannya, menulisnya, atau
terlebih merenungkannya gitu ya dan melakukan. Nah, sekarang kita sampai di langkah yang ketiga adalah apa yang kulakukan. Jadi saya ingatkan kembali bahwa di dalam BGA ini mengajak kita untuk memahami apa yang kita baca, mendapatkan pesan yang kita dapat, tetapi kita juga harus menunjukkan satu respon. Apa yang aku lakukan setelah aku membaca firman Tuhan ini? Setelah aku diberkati mendapatkan pesan dari firman Tuhan ini, apa yang aku lakukan? Nah, sebagaimana firman Tuhan mengatakan bahwa berbahagialah orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Dia adalah orang yang bijaksana. Nah, jadi apa yang kita lakukan? Nah, kira-kira apa yang akan Bapak Ibu lakukan setelah mendengarkan firman Tuhan ini? Yang ingin saya bagikan adalah yang pertama yang perlu kita lakukan, dan tak henti-hentinya saya sampaikan juga, adalah mengucap syukur. Kalau kita melihat kembali ke belakangnya, kita bukan orang yang sempurna, bukan? Tetapi Tuhan itu memberikan kita kesempatan demi kesempatan. Kita bisa bayangin, habis berbuat dosa, langsung dihukum sama Tuhan. Habis lu berbuat dosa, lu mati misalnya. Oh, karena dosa lu dibunuh, langsung mati gitu. Jika Allah itu adalah Allah yang kejam, Allah yang suka menghukum, Allah yang suka murka, maka Ia bisa melakukan itu. Tetapi justru Allah yang kita miliki ini adalah Allah yang memberi kesempatan. Dan kenapa kita tidak bersyukur akan hal itu? Dan sudah sepantasnya kita bersyukur akan hal itu loh. Bahwa Tuhan itu masih memberikan kita kesempatan-kesempatan. Sebuah lagu yang sangat terkenal, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Hidup ini kesempatan. Nah, jadi jika namanya kesempatan, berarti juga bukan untuk selamanya loh. Ya, kesempatan itu bukan selamanya. Jangan salah juga. Pasti ada limitnya juga. Ketika sudah lagi tidak bisa diperbaiki, ketika kita sudah mendustai Roh Kudus, tidak lagi mau percaya, ya kita pasti juga akan menerima akibatnya. Tetapi sekali lagi, kita memiliki Allah yang begitu mengasihi kita. Kita memiliki Allah yang memberikan kesempatan demi kesempatan. Dan why not? Kita tidak. Kenapa kita tidak bersyukur kepada Tuhan? Mari kita bersyukur. Kita menaikkan ucapan syukur doa kita kepada Tuhan. Kemudian apa yang kita lakukan berikutnya? Kira-kira apa yang akan Bapak Ibu lakukan terhadap tema kita pada malam hari ini? Mari kita mengambil atau berkomitmen untuk taat, belajar taat. Dan dalam hal ini adalah dalam hal mengampuni orang lain. Nah, mari kita mengambil satu komitmen di hadapan Tuhan, mau belajar untuk mengampuni orang lain. Tetapi ini bukan hanya di mulut ya saudara. Bukan hanya di doa, ya Tuhan saya mau mengampuni si ini, saya mau mengampuni pasangan, saya mau mengampuni sahabat saya mau mengampuni teman gereja saya mau mengampuni saudara saya. Udah, di situ doang. Enggak, tetapi pastinya ada langkah tadi ya. Langkah awal untuk bisa mengasihi orang yang tidak layak dikasihi adalah taat terhadap perintah Tuhan, yaitu membuka hati untuk mereka, menyatakan kasih, menyatakan pengampunan kepada mereka. Nah, di sini saya memberikan beberapa saran yang bisa kita lakukan ya, sehingga ini bukan hanya sekedar ngawang-ngawang aja gitu loh. Mari kita membuat satu list gitu ya, atau ya udahlah kalau misalnya malas nyatat di dalam hati saja, mari kita mulai menyebutkan, mencatat nama mereka,
Orang-orang yang menurut kita ini sebenarnya tidak layak untuk dikasihi gitu loh. Sangat sulit untuk bisa mengasihi mereka. Jadi sebutkan namanya, catat namanya siapa. Tetapi bukan untuk diingat-ingat dan kemudian dibalas gitu ya. Enggak, catat namanya dan kemudian doakan orang tersebut. Doakan dia, bawa dia di dalam doa hari demi hari. Karena ini adalah langkah awal yang sulit loh. Berdoa untuk orang yang menyakiti kita, berdoa untuk orang yang telah menjahati kita. Ini adalah hal yang sulit untuk dilakukan. Bagaimana saya bisa berdoa untuk musuh? Nah, jadi mulai dari hal ini dulu, berdoa untuk mereka. Kemudian kalau kita sudah belajar berdoa untuk mereka setiap hari, kita membawa mereka di dalam doa kita, mari kita juga melakukan satu tindakan nyata. Langkah awal sederhana tetapi sulit untuk dilakukan adalah menyapanya. Ayo. Menyapa musuh itu sangat susah untuk dilakukan. Ya. Menyapa orang-orang yang pernah melakukan hal yang tidak baik kepada kita, hal yang jahat kepada kita adalah sangat susah untuk dilakukan. Nah, ini langkah-langkah pemulihannya seperti ini. Menyapa, memberikan senyum ketika bertemu. Kan ini adalah sebenarnya hal-hal yang bisa kita lakukan untuk memulihkan relasi yang sudah retak. Dan mungkin kalau kita bisa lagi mengambil langkah yang lebih nyata adalah mengunjungi, mulai menanyakan kabar, memberikan perhatian, memberikan penghiburan ketika ia mengalami kesusahan atau mengalami duka cita. Nah, jadi sehingga konsep pengampunan kita itu bukan hanya ada di dalam doa kita, bukan hanya ada di angan-angan kita saja, tetapi ada tindakan nyata yang kita lakukan. Siapa tahu dengan apa yang kita lakukan tadi, ia bisa berbalik dari dosa yang ia lakukan. Ia bisa berbalik dari kejahatan yang ia lakukan. Dan terlebih, siapa tahu siapa yang menyangka, ia bisa percaya kepada Tuhan. Karena ia melihat Kristus dari tindakan kita. Nah, ini ya. Dan mari kita mau belajar untuk taat. Langkah awalnya tadi adalah taat. Dan kemudian langkah yang berikutnya yang kita lakukan juga adalah setelah tadi bersyukur, taat, mari terus kita berpegang terhadap kebenaran yang selama ini telah kita percaya. Berpegang teguh kepada kebenaran yang telah disampaikan kepada kita. Mari kita terus memegang ini, bahwa Allah itu mengasihi semua bangsa, mengasihi orang jahat, memberikan hujan kepada orang jahat, kepada orang baik. Dan Ia juga adalah Allah yang begitu peduli, sehingga kita mau belajar untuk taat mengasihi orang-orang di sekitar kita, bahkan orang-orang yang tidak layak untuk kita kasih. Kita harus berpegang teguh pada kebenaran bahwa Allah itu adalah Allah yang memberikan kesempatan. Allah yang memberikan kesempatan sebelum Ia menjatuhkan hukumannya kepada kita, supaya kita bisa bertobat. Jadi, saudara, ketika kita jatuh di dalam dosa, mari tetap setia mau datang kepada Tuhan. Merasa diri hina, merasa diri tidak layak itu memang hal yang wajar untuk kita bisa alami. Ya. Tetapi bukan berarti kita tidak lagi percaya kepada Tuhan. Bukan berarti kita tidak mau lagi datang kepada Tuhan, tidak mau bergereja, tidak mau berdoa. Enggak. Sehina-hinanya kita,
Kristus rela datang ke dunia ini, mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan setiap kita. Semerah apapun dosa yang kita lakukan akan bisa menjadi putih seperti salju karena kasih Tuhan. Jadi jangan sia-siakan kesempatan ini, saudara-saudara. Ia adalah Allah yang memberikan pengampunan. Jadi dalam hidup ini sebagai anak-anak Tuhan, mari kita terus berpegang terhadap kebenaran ini. Ya. Jadi mari kita melakukannya. Jadi setiap firman Tuhan yang kita dengarkan itu bukan hanya sekedar kita dengarkan, bukan hanya sekedar oke, saya mau bertobat di mulut saja, tetapi juga kita mau melakukannya. Ada tindakan nyata yang kita lakukan. Nah, jadi saudara sekalian, mari kita terus belajar mencintai firman Tuhan, semangat membaca firman Tuhan, tetapi juga mau mempraktekannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan saya percaya Tuhan memberikan kita Roh Kudus-Nya untuk memampukan kita melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Jadi, inilah saudara 3 langkah dari BGA, baca gali Alkitab, dan biarlah kita boleh terus mau belajar untuk menggali firman Tuhan, mencintai firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya hari demi hari. Mari kita berdoa. Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kami bersyukur pada malam hari ini firman-Mu kembali mengingatkan kami bagaimana kami untuk bisa mengasihi orang-orang yang tidak dilayak dikasihi, mengasihi orang-orang yang pernah menyakiti hati kami, mengasihi orang-orang yang pernah mengecewakan kami. Pada hari ini firman-Mu kembali mengingatkan kami untuk bisa mengasihi, untuk bisa mengampuni mereka. Dan kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, untuk kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Berikanlah kami hati yang taat terhadap firman-Mu. Berikanlah kami hati yang mau mendengarkan akan Engkau ya Tuhan. Dan kami juga percaya bahwa tangan-Mu yang penuh kuasa itulah yang akan juga menuntun, memimpin kami untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Jika Engkau menemukan di antara kami Tuhan, ada kepahitan yang terus kami simpan, ada hal-hal yang kami pendam selama ini terhadap sesama kami, terhadap keluarga kami, terhadap pasangan, terhadap saudara-saudara kami, Tuhan, kami membukanya pada malam hari ini di hadapan-Mu, dan kiranya Tuhan yang melembutkannya, Tuhan yang melembutkan hati yang begitu keras ini, Tuhan yang membuka hati yang sudah terkunci ini, untuk boleh menyatakan kasih pengampunan kepada orang-orang di sekitar kami, kepada sesama kami. Kami memohon Roh Kudus-Mu lah yang boleh memampukan kami untuk melakukan apa yang Engkau kehendaki bagi kami semua. Tuhan, mampukanlah kami dan kuatkanlah kami. Dan kami rindu, biarlah juga setiap kami mendengarkan firman Tuhan, kami melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa dan permohonan kami. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara sekalian, demikianlah BGA pendalaman Alkitab kita pada malam hari ini, dan kita akan bertemu minggu depan di waktu yang sama. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.